Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman suara? Oke lah, nggak masalah. Eh, Lanjut. Gimana Ustaz? Siapa yang mulai dulu? Antum dulu nih kayaknya. Tuh, sesuai urutan di poster, materinya Fawaidul Hadis dulu. Tapi Dari materinya saya sisi urutan poster hadisiyah. antum dulu Ustaz. Islah. Masa kita suit? Baik. Kita mulai Ustaz ya? Oke. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Para pemirsa ya sekalian, insyaallah mulai hari ini Senin kita berkesempatan untuk mendapatkan banyak faedah dari Ustaz Nur Fajri Ramadan hafizahullah taala untuk membahas Sama-sama atau dari Kiai Fakih. untuk belajar bareng ya. Judulnya belajar bareng Ustaz ya. Belajar bareng diskusi tentang kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Untuk teman-teman semuanya mungkin ikut belajar, mungkin bisa ditonton video singkat yang sempat anak upload tadi. Cukup membantu mungkin nanti kalau istilah-istilah sehingga kita nggak perlu jelaskan ulang lagi insyaallah. Ini karena permintaan Ustaz Nur Fajri sebenarnya. Karena sebenarnya minta Ustaz Nur Fajri untuk menyampaikan langsung, tapi beliaunya kayaknya terlalu tawadhu Ustaz ya. Insyaallah. Jadinya harus melempar dulu ke ana baru ke antum mau nih. Syaratnya kayak gitu. Baik. Insyaallah kita akan mulai membaca dari kitab Al-Buyu' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah taala fi kitabih Bulughul Maram, Kitabul Buyu'i babu syurutihi wa ma nuhiya anhu minhu. An Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab qala amalu rajuli bi yadihi wa kullu bai'in mabrur. Rawahul Bazzar wa shahahu al-Hakim. Ini sedikit faedah hadisnya, Ustaz. Nanti antum jelaskan Ya, dari sisi hadisnya. Baik. Mana nih? Hadis yang pertama ini sebenarnya cukup pelik bagi ana sendiri, Ustaz. Karena qadarullah ana sudah menemukan perbedaan di tashih hadis ini, tashih dan tad'if hadis ini. Tapi ala kulli hal, tashih dan tad'ifnya kalau ana ringkas dari penjelasan para ulama, itu yang pertama dari redaksi siapa sahabat yang meriwayatkan. Jadi di sini sudah diperselisihkan. Jadi ada yang mengatakan bahasanya ini dari Rifa'ah bin Rafi', atau ada riwayat mengatakan bahasanya dari Rifa'ah bin Rafi', ada yang mengatakan bahasanya dari Rafi' bin Khadij. Jadi dua-duanya ada orang sahabat. Nah, jadi ada perbedaan. Riwayat lainnya juga datang. Al-khilaf baina sahabain. Fi sihhatil hadits. Jika perbedaannya cuma ini, maka enggak jadi masalah, Ustaz. Jadi perbedaan sama sahabat enggak jadi masalah. Karena setiap sahabat udul. Jadi kita enggak permasalahkan itu. Tapi masalahnya bukan di situ saja, Ustaz. Jadi masalahnya bukan di situ saja. Nah, masalahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala ini mengutip hadis ini di kitab Bulughul Maram, sementara di kitab beliau yang lainnya yaitu Talkhis Al-Habir, beliau mengungkapkan bahwasanya riwayat hadis ini itu dari Rafi' bin Khadij, bukan dari Rifa'ah bin Rafi'. Pertanyaannya, Bulughul Maram ini setelah penulisan Talkhis atau gimana? Nah, itu yang jadi polemiknya. Makanya wallahu taala alam yang lebih kuat dari penjelasan para ulama, riwayat ini itu dari Rifa'ah bin Rafi'. Dari Rifa'ah bin Rafi'. Berarti Bulughul Maram murajjah ya. Nah, murajjih, nah. Jadi Rifa'ah bin Rafi'. Masalahnya karena kenapa berbeda? Karena ini silsilahnya hampir sama, silsilah nasabnya. Maksudnya silsilah nasabnya Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dan Rifa'ah bin Rafi' bin Malik bin Al-Ajalan. Ini yang sahabat, yang terakhir yang sahabat, yang kedua tadi yang putranya Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Kurang lebih demikian. Dan ini sahih, hadis ini sahih. Wallahu taala alam. Tafadhol Ustaz. Mungkin faedah dari yang mendoifkan ada nggak? Yang mendoifkan siapa? Yang mendoifkan ada Ustaz, tapi ini riwayat yang lain. Contohnya misalnya Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari rahimahullah, tapi ini dari sahabat yang lain, yaitu dari sahabat Al-Bara' bin Azib. Riwayat dari Al-Bara' bin Azib. Jadi kalau Al-Hakim dalam Al-Mustadrak mensohikan ala syarti siapa? Ala syarti sahihah tentu saja. Ala syarti sahihah. Nah, barakallahu fiikum Ustaz. Tafadhol. Baik, itu dari sisi faidah hadisiyahnya ya. Nah, dan bagaimanapun sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Amash bahwa
nahnul oh ya adilah wa antumul atibah. Masya Allah. Beliau katakan itu ke Imam Abu Hanifah Allah. bahwa kita para pakar hadis adalah apoteker dan kalian wahai para fuqaha dokternya. Masya Allah. Allah barik fikum. Jadi dokter nggak bisa ngapa-ngapain kalau apotekernya belum menemukan obat. Atau obatnya palsu, atau obatnya mengandung racun. Kalau sudah sahih, oke lah baru. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, pekerjaan apa yang paling atyab? Atyab di sini dijelaskan Imam Al-Munawi dalam Fathul Qadir. Maksudnya yang paling mulia. Maka kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur dijelaskan oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam siapa nih kalau kita lagi dalam pengajian ini? Tafadhal Ustaz, antum a'lamu minni fi hadha. Karena kita perspektif madzhab Syafi'i, maka idza utliqa Syekhul Islam, kalau disebut Syekhul Islam dalam madzhab Syafi'i, maka maksudnya adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Semoga Allah merahmati beliau. Kata beliau, maksudnya bai'in mabrur adalah la bisyafihi wala khiyanah. Tidak mengandung kecurangan. Tidak mengandung khianat. Jadi mabrur di sini maksudnya tidak mengandung unsur-unsur yang menyebabkan jual beli tersebut jadi haram. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul adalah ini kan ditanya apa pekerjaan penghasilan paling mulia? Atyab. Nabi jawab dengan dua jawaban. Pekerjaan seorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur. Jual beli yang halal. Sementara ini kan tidak menyebabkan efek tartib. Benar ya? Iya. Saya juga kan pakar Ausoros. Antum Ustaz. Wah, itu kan layu pilih tartib. Berarti mana nih yang lebih utama? Pekerjaan dengan tangan atau jual beli? Ini ada perbedaan pendapat internal madzhab Syafi'i tentang jawaban atas pertanyaan apa profesi paling utama. Tentu maksudnya profesi manusia biasa ya. Kita tidak bicara profesi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Ya, karena bagaimanapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya ada hal-hal tertentu yang halal buat beliau jadi bagian khusus beliau, tidak jadi bagian kita. Seperti misalnya humusil ghanimah. Nah, itu bagaimana surat 8 ayat 1 itu kan 1/5 dari 1/5 ghanimah alias 4% ghanimah itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bicara itu. Kita bicara kerjaan manusia biasa, maka pendapat yang mu'tamad yang resmi, official opinionnya madzhab Syafi'i adalah bahwa paling utama pekerjaan itu adalah pertanian atau perkebunan. Ani, Yai senang nih karena di Jember nih. Mungkin di Jember banyak sawah Mas ya. Alhamdulillah. Kalau saya di Depok, maksudnya rumah di Depok. Sekarang lagi di Jeddah sekarang. Nah ini udah deh, jangan nanya sawah ya. Jadi yang paling mulia pertanian perkebunan. Nomor 1. Nomor 2 adalah kerajinan atau industri. Berarti yang pertama az-zira'ah. Yang kedua as-sina'ah. Nah, lagi-lagi Kiai senang karena Kiai ini anak teknik. Aduh, jangan dibilang masalah al-muhandisul awal. Masalah Ustaz. Ini industri nih, industrian. Berarti masuk di sini kerajinan tangan seperti ukiran, buat lemari, atau buat mesin, buat mobil, motor, dan misalnya. Nomor 2. Nomor 3, barulah kemudian al-bai' wa syira', jual beli. At-tijarah. Jadi nomor 1 az-zira'ah, nomor 2 as-sina'ah, nomor 3 at-tijarah. Oke.
Dalilnya apa? Dalilnya di antaranya hadis ini. Nabi menyebut amal seseorang dengan tangannya. Pertanyaannya, ziro'ah itu pekerjaan dengan tangan nggak? Tangan. Pekerjaan dengan tangan. Terus as-sina'ah, kerajinan atau industri dengan tangan nggak? Tangan. Dengan tangan juga. Tapi lebih afdol az-ziro'ah karena dia lebih ramah terhadap lingkungan. Dia langsung mengelola bumi Allah. Kata para ulama Syafi'iyah, dia langsung menghasilkan kebutuhan primer. Kata ulama Syafi'iyah, karena manusia dari awal dulu udah ziro'ah. Karena ziro'ah ini banyak unsur tawakkalnya. Kan gitu. Jadi dekat pada Allah. Insyaallah. Terus az-ziro'ah dia tidak bertentangan dengan jadwal sholat. Ya, coba itu parah banget kalau ada petani, pekebun ninggalin sholat itu parah. Karena jadwalnya kan udah enak. Sholat subuh, habis subuh siap-siap berangkat. Zuhur panas berhenti kerja. Sholat bukan terus karena kan outdoor. Kalau mau lanjut habis zuhur ya silakan aja. Terus asar, sholat, pulang. Atau mungkin pulang dulu zuhur ke rumah, sholat asar di masjid, baru balik lagi ke sawah atau kebun, menjelang maghrib balik. Nah, itu mantap. Ataupun tijarah, kenapa nomor terakhir? Karena yang dijual pun pada akhirnya adalah hasil ziro'ah dan hasil sina'ah. Dan juga karena sangat mudah melakukan keharaman dalam tijarah. Dan lebih sering keharaman ini di tijarah. Jauh dibanding ziro'ah dan sina'ah. Wallahu a'lam. Itu pelajaran dari hadis. Silakan, Kiai lanjut. Masya Allah. Barakallahu fiikum, Ustaz. Kemudian hadis kedua diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'amal fathi innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Kayaknya nih Kiai langsung terjemahin aja deh. Baik. Sekalimat nih. Antum saja Ustaz yang terjemahin nanti ya. Kan ini bagian antum Ustaz. Oke. Ya, kalau saya. Untuk hadis yang kedua ini alhamdulillah tidak ada perbedaan Ustaz. Jadi hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih atau diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Bulughul Maram ini muttafaqun alaih, maka yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Muslim dan berasal dari satu sahabat. Kalau misalnya dari sahabat yang berbeda, maka sebutannya langsung dipisah, Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wallahu taala. Masya Allah. Berarti beda dengan istilahnya Ibnu Taimiyah Al-Jadd. Naam. Majduddin dalam Al-Muntaqah. Naam, berbeda Ustaz. Ada tambahan kalau muttafaqun alaih di sisi Ibnu Taimiyah Al-Jadd dengan muttafaqun alaih di sisi ulama yang lainnya. Adapun jumhur, Allah taala alam yang kami tahu adalah muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ala kulli hal hadza faqat istilah Ustaz, la musyahata fil istilah insyaallah. Jadi hanya Majduddin Ibnu Taimiyah yang memaksudkan muttafaqun alaih dengan tambahan Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Untuk selain Majduddin Ibnu Taimiyah, wallahu a'lam siapa yang mengatakan demikian lagi. Tapi yang kami tahu pendapatnya Ibnu Hajar demikian. Tapi istilah muttafaqun alaih ini baru Majduddin aja yang menemukan atau menggunakan atau udah ada sebelumnya? Wallahu a'lam Ustaz. Mungkin antum ada informasi. Insya Allah pekan depan kita akan ketemu hadis muttafaqun alaih lagi. Siap Ustaz. Ya, hadis keempat. Nanti mungkin bisa kita ulas ya. Insya Allah. Antum sekarang membawakan langsung informasinya nggak Mas? Keluarkan informasinya dulu Ustaz. Kita sudah bagi-bagi tugas. Baik, di sini Jabir radhiyallahu anhu mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di tahun Fathu Makkah. Ini tahun ke-8 Hijriah. Dan beliau posisi di Makkah. Yang beliau sabdakan apa? Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, minuman keras, bangkai, babi, dan berhala atau patung.
Maka kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat panjenengan tentang lemaknya bangkai yang digunakan untuk mengecat perahu, untuk meminyaki kulit, dan juga orang gunakan untuk lentera, untuk bahan bakar lilin gitu ya, lampu petromak. Mungkin di Jember masih pakai. Kemudian Nabi bersabda menjawab, tidak, itu haram. Nah, jadilah huwa haram. Kemudian Nabi SAW bersabda, semoga Allah melaknat Yahudi. Sungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atas mereka lemak bangkai, mereka cairkan lemak tersebut. Kemudian mereka jual dan mereka makan. Mereka konsumsi, mereka gunakan uang hasil jual beli tersebut. Baik, di sini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah bahwa 4 benda di sini haram dijual belikan berdasarkan nas hadis. Tetapi tidak hanya 4 ini. Semua yang satu ilah, yang sama unsur sifatnya, faktor penentunya, maka hukumnya sama-sama haram dijual belikan. Makanya kita lihat bahwa Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim mengatakan bahwa ilah keharaman jual beli 3 yang pertama, yaitu apa tadi? Apa kayak? Tafadhol Ustaz. Khamar, bangkai, dan mohon maaf babi. Ini ilahnya karena najis. Karena dia najis, khamar najis, bangkai najis, mohon maaf, babi juga najis, maka tidak boleh. Berarti apapun yang najis, meskipun bukan khamar, bukan bangkai, bukan mohon maaf babi, hukumnya haram dijual belikan. Adapun berhala atau patung, maka ilahnya kata Imam An-Nawawi adalah ada intifa, karena tidak berguna. Dari sini berhala kan kita tahu ya, haram disembah, nggak boleh ada di rumah. Maka berarti apa dijual belikan? Tidak ada gunanya. Maka kemudian dia diambil ilahnya semua benda komoditas yang tidak berguna haram dijual belikan. Contohnya apalagi kira-kira Kiai? Mungkin ada nggak selama dunia saya? Kalau mainan-mainan yang sifatnya cuman imut lucu kayak gitu, Ustaz, termasuk barang yang nggak berguna atau berguna, Ustaz? Wah, ini lam alif fihi nasun anil ulama. Nah, Ulama Syafi'iyah, tapi ada nasnya mereka katakan bahwa itu boleh dimainin oleh anak kecil. Berarti ada gunanya. nah, ada gunanya. Malah kata para ulama Syafi'iyah sebagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan kalau Ibnu Hajar dalam fikih maksudnya Al-Haytami. Masya Allah. Kalau dalam hadis maksudnya Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa hikmahnya anak kecil tuh mainan yang kata panjenengan ini imut-imut gitu. Itu tamrin. Tamrin. Melatih mereka untuk ngurus adik, ngurus anak-anaknya. Menumbuhkan sifat-sifat kasih sayang. Ngerti bagaimana hidupnya, dia ngasih makan. Tidur dulu. Begitu ya. Disimpan yang baik. Kalau basah dikering-keringin dan seterusnya lah. Jadi melatih anak kecil. Jadi ada gunanya. Tapi yang nggak ada gunanya contohnya apa? Misalnya Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah
ini menyebutkan contohnya ini seperti gitar teruling. Di mana dalam mazhab Syafi'i ini haram digunakan, haram didengarkan. Berarti nggak ada gunanya. Maka haram juga jual belinya. Oke. Kemudian di sini ada hal menarik di bagian akhir hadis bahwa Nabi ditanya tentang lemak bangkai. Kan bangkai tadi apa hukumnya? Haram. Najis. Haram jual belinya. Najis. Dan najis. Jadi kaidahnya semua najis haram dikonsumsi. Ini dimakan itu haram. Semua najis haram dijual belikan. Sekarang ini lemak bangkai najis ya? Najis. Tapi dipakai untuk bukan selain makan. Bukan selain ke badan. Tapi untuk ngecat perahu, untuk juga dia ngolesin minyak kulit. Ya, kulit agar kemudian ya tidak busuk gitu ya. Kemudian misalnya buat layar perahu. Ini seperti ini kayak penanyanya ini suka berlayar nih. Karena pertanyaannya ngecat perahu dan minyakin kulit. Kemungkinan kulitnya nih maksudnya layar. Nah, itu salah satu contoh ya. Minyakin mungkin biar nggak muncul kuman-kuman atau misalnya. Sama untuk lampu penerangan. Mungkin dan juga ada di perahu kan ini. Jember ngomong-ngomong nih sepi pantai ya? Tepi, Ustaz. Sepi ya, pesisir berarti. Kiai Papi berarti mungkin juga akrab dengan perahu ya. Oh, iya. Nah, maka Nabi jawab, tidak. Huwa haram. Dia haram. Ulama beda pandangan. Ini dia haram maksudnya apa? Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab lain yang 3 mazhab yang besar mengatakan bahwa huwa di sini kembali ke bai'ah. Jadi kan tadi haram bai'ah. Mengharamkan jual beli. Maka sekarang huwa haram. Yani menjual belikan lemak bangkai haram juga. Meskipun menurut mazhab Syafi'i boleh digunakan untuk hal-hal tadi. Adapun 3 mazhab lain maka mengatakan nggak boleh digunakan. Lemak bangkai najis nggak boleh digunakan untuk ngecat, untuk penerangan lampu, untuk mengolesi kulit. Adapun dalam mazhab Syafi'i maka boleh digunakan najis untuk selain dimakan dan selain kena baju atau badan. Itu poin-poin terpenting yang paling syafi'iyah banget dari hadis ini. Demikian dan inilah pemahaman terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman generasi as-salafus saleh. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i yang juga tentu mengambil ilmu tersebut dari tabi'in, dari tabi'in dan juga dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi najis nggak boleh dijual-belikan, tapi kalau ada boleh dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fiikum, Ustaz. Jazakumullahu khairan ala al-ifadah. Masya Allah. Ini nampaknya kurang waktunya kalau misalnya antum cuma 20 menit, Ustaz. Ini harusnya 20 menit antum aja, Ustaz. Enggak ada. Baik. Oh iya, kita masih ada berapa menit? 4 menit sudah ya? Lebih, Ustaz. Kita sampai 20 menit ya? Kirain setengah jam. Kata antum 20 menit. Gak masalah, Ustaz. Gak masalah. Coba. Saya keingetan live di tempat lain. Masya Allah. Baik. Berarti setengah jam setengah depan, Ustaz ya? Enggak. Berikutnya 20 menit. Oh, 20 menit. Saya tadi lama-lama yang ngomongnya karena masih lama. Masya Allah. Ini dipersilahkan kalau ada penanya nggak, Ustaz? Ini tunggu dulu. Saya tambahin faedah satu lagi. Tambah, Ustaz.
Tafadhol. Yaitu haramnya hilah yang seperti ini. Rekayasa. Jadi Yahudi di sini kan dia rekayasa. Oke. Bangkai najis. Lemak bangkai nggak boleh dijual belikan. Kalau gitu dicairin deh. Kemudian jual beli. Kita kemudian manfaatkan uang hasil jual beli. Nah, ini tetap nggak boleh. Oke, silakan saya serahkan kepada Kiai Faisal. Jazakallah khairan materi pertama, sekaligus tuan rumah. Masya Allah. Mas, ini kita sama-sama dari J ya, Jember dan Jeddah. Masya Allah. Semoga nanti sama kota pantai juga. Oh, naam, kota pantai juga. Tapi pantainya beda. Juga. Oke. Jazakallah khairan Ustaz atas faedahnya, dan Masya Allah ini anak dapat faedah sangat banyak sekali dari antum. Semoga Allah balas kebaikan antum, dan semoga Allah berkahi ilmu antum, dan semoga Allah berikan kemanfaatan untuk anak dan juga pendengar di Instagram Live semuanya. Dan insya Allah kita berjumpa lagi di pekan depan, Ustaz ya. Insya Allah pekan depan di jam yang sama, dan mudah-mudahan nggak gema ya. Saya nggak tahu kenapa. Insya Allah. Jadi katanya beberapa pemirsa nampaknya suara antum bergema, Ustaz. Mungkin kita akhiri sampai sini, Ustaz ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.